Halo, jumpa lagi di channel Melalam Melulu. Kali ini kita akan review 3 cafe yang ada di Cafe 19 Pantai Muaya. Akan ada Teba Cafe, Intan Sari Cafe, dan juga Menega Cafe. Yang pertama Teba Cafe, atau biasanya disebut juga sebagai Tebe Cafe. Video yang barusan kita lihat itu diambil dari Instagram Teba Cafe. Nah, ini nih suasananya saat kita lagi membeli untuk dibawa pulang di Teba Cafe. Karena ternyata nggak semua restoran di Jimbaran bisa di take away. Kalau untuk harganya kurang lebih sama aja sih, paling beda-beda sedikit. Biasanya kalaupun berbeda itu karena ukurannya yang lebih kecil. Dan ini suasananya untuk outdoornya. Karena kita datang ke sini udah cukup malam, sekitar jam 8 malam. Jadi memang sudah hampir selesai makan malamnya. Sepertinya memang cafe ini juga jadi langganan para artis ya, karena kita juga sempat ketemu artis di sini. Ini suasananya sekitar jam setengah 9 malam. Memang udah lewat ya untuk jam makan malam. Untuk pemesanan makan di takeaway, kira-kira kami hanya menunggu sekitar 30 menit aja. Nggak terlalu lama ya. Dan menu yang kita takeaway yang pertama ada plecing kangkung. Plecing kangkungnya ini memang yang jenisnya lebih banyak batangnya daripada daunnya. Dan untuk udang bakarnya kita pilih ada 2. Yang pertama yang king yang lebih besar dan yang satunya yang lebih kecil. Untuk rasa sih sama aja ya, karena bumbunya ini semuanya sama. Untuk rasa memang tidak terlalu pedas ya, tapi jangan khawatir karena kita dibawain 3 macam sambal. Yang pertama itu ada kayak sambal terasi, ada sambal mata, dan yang ketiga ada kecap pedas juga. Oke, selanjutnya kita ke resto yang kedua ya, yaitu namanya Intan Sari Cafe. Nah, kalau di siang hari memang belum ada meja-mejanya, jadi sekitar jam 4 sore atau jam 5 sore baru nanti di sini digelar meja-mejanya untuk makan saat sunset. Intan Sari Cafe sendiri ini terletak di dekat pintu masuk saat kita berada di area Cafe 19 Pantai Muaya. Jadi nanti ketika kita baru masuk di area Resto Jimbaran ini, langsung lihat aja di sebelah kiri ada tulisannya Intan Sari Cafe. Instagramnya juga ada ya. Biasanya untuk rombongan bisa pesen jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau siang begini memang parkirannya masih sangat lowong ya, tapi kalau udah menuju sore, ini parkirannya super duper rame. Nah, itu lokasi Intan Sari Cafe-nya. Dan ini suasana malamnya. Lagi-lagi kita pesen untuk di take away. Ini suasana makan di Intan Sari Cafe pada malam hari, tapi udah bubaran. Jadi udah mulai agak sepi. Untuk pesanan take away kita cukup menunggu sekitar 30 menit. Kurang lebih sama ya saat kita di Teba Cafe kemarin. Dan harga di Intan Sari ini menurut kami lebih murah. Bisa selisih dari 25.000 sampai 75.000 per kilonya. Mungkin bisa juga sih ukurannya lebih kecil. Kalau untuk jenis seafoodnya kami rasa kurang lebih sama aja sih dari satu resto dengan resto yang lainnya.
makanannya udah jadi. Sebenarnya kami paling seneng makan di Intan Sari Cafe ini karena cuminya ini bener-bener crispy, enak, dan rasanya juga gurih. Terus kalau untuk udangnya juga lebih berasa bumbunya. Sedangkan kalau ikannya ini kita pilih yang kecil, ikan terisi, mungkin memang cocoknya nggak dibakar ya. Kalau untuk sambelnya sendiri sama, kita dapat 3 jenis sambal, matah, kecap, dan juga terasi. Sambelnya ini enak banget loh. Terus kalau untuk plecing kangkungnya memang daunnya di sini juga cukup banyak ya dibandingkan batangnya. Next, Menega Cafe. Menega Cafe ini paling banyak di-review sama YouTuber. Tempatnya juga cukup besar dan memang di sini tuh selalu ramai banget. Jadi kemarin kita datang ke sini udah sore dan tanpa reservasi. Ternyata tablenya semuanya udah penuh. Kita belum bisa memilih menu jika belum mendapatkan meja. Waktu kita datang ini sekitar udah hampir jam 6-an gitu. Rata-rata semua meja udah ada namanya dan kita disuruh nunggu. Gak lama kemudian kita dipersilahkan duduk. Memang sih di mejanya udah ada nama orang lain. Mungkin bisa jadi orang yang reservasi itu batal. Alhamdulillah kita beruntung banget. Nah, setelah kita sudah dapat nomor mejanya, baru deh kita bisa pesen menu di depan. Kalau untuk minumnya nanti kita pesen sama waitressnya yang pakai seragam Menega Cafe ini. Karena kita datangnya dan juga pesennya udah lumayan sore banget, makanannya datang ketika langitnya udah mulai gelap. Sebenarnya sih lebih nyaman ketika kita makan langitnya masih terang, apalagi untuk makanan seafood seperti kepiting ya. Karena di sana memang minim penerangan. Kebayang kalau kita harus makan seafood seperti ikan yang banyak durinya, atau kita harus makan kepiting pada saat gelap, kayaknya agak susah ya. Tapi emang kalau lagi makan seafood di Jimbaran ini, yang dicari memang view-nya, terutama untuk sunset view yang memang cantik banget. Nih, akhirnya kita dapat meja yang tadi udah ada nama orang lain, tapi kita tempatin. Dan waktu tunggu untuk makanan datang sekitar 45 menit sampai 1 jam. Sembari kita menunggu makanannya datang, kita dikasih sunset view yang cantik banget. Udah mulai gelap, tapi makanan kita juga belum datang. Harap bersabar ya. Dan akhirnya datang juga untuk menu yang pertama, ada udang tepung. Yang kedua ada plecing kangkung. Dan yang ketiga ada ikan bakar dan juga udang bakar. Sayang banget gak bisa divideoin saat masih terang karena memang udah gelap. Oh iya, jadi kemarin ini kesan kita makan di Menega Cafe untuk rasa sih sebenarnya kurang lebih aja sama yang lainnya. Tapi saat payment kita cukup kaget sih, karena waktu saat pemesanan kan kita requestnya untuk 1 kilo udang itu dibagi jadi 2, untuk udang tepung dan juga udang bakar. Dan ketika keluar bilnya ternyata udang bakar 1 kilo dan juga udang tepungnya itu 1 kilo. Padahal sekilo udangnya sekitar 200.000 sampai 250.000-an. Jadi kemarin kita makan di sana habis sekitar 500 lebih. Pas dikonfirmasi di bagian kasirnya, kata kasirnya nggak bisa kalau untuk 1 kilo dibumbu dan juga 1 kilo dibakar. Ya sayang banget ya, info penting kayak gitu nggak di awal. Next time kalau pesan di sini harus di make sure dulu ya pesenannya apa aja. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman yang mau makan seafood di Jimbaran ya. Kalau kamu milih yang mana?